apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Begitu boneka tingkat surgawi dapat dikendalikan, Sekte Seribu Daun akan menjadi salah satu sekte teratas. Lalu, apa yang akan ditakutkan oleh istana penerangan surgawi yang kecil itu? Pada saat itu, semua sekte dan keluarga dalam radius 1 juta mil akan bergantung pada Sekte Seribu Daun untuk bertahan hidup. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa si Canggi akan begitu hina dan kejam, mengirim orang-orang kepercayaannya untuk menangkap orang-orang saat dia dan Yangke pergi. Begitu orang-orang itu diserahkan, bagaimana Yangke bisa membiarkannya begitu saja? Teknik dan seni rahasia Sekte Seribu Daun yang hilang juga akan hilang selamanya. Pada saat itu, Sekte Seribu Daun benar-benar akan tamat. Memikirkan hal ini, Yehen merasa cemas dan marah, dan dia berteriak, "Si Cangging, jika Anda benar-benar peduli pada sekte ini, cepat panggil orang-orang itu kembali." Si Cangging mencibir, "Sudah terlambat." Ketika dia mendengar bahwa banyak tokoh kuat telah tiba di luar gerbang gunung, si Cangging sudah menebak tujuan mereka. Dia diam-diam menginstruksikan para tetua untuk bersembunyi dan menunggu perintahnya. Melihat Yehen masih enggan menyerahkan orang-orang itu, dia sudah diam-diam memberi perintah. Sekarang jelas sudah terlambat untuk mengatakan apapun. "Anda!" Yehen merasakan seteguk darah mengalir ke tenggorokannya dan dia hampir memuntahkannya karena marah. Dia menunjuk si Cangging dan menggetakkan giginya berkata, "Apakah Anda tahu kesalahan mengerikan apa yang telah Anda buat? Jika sehelai rambut pun hilang dari orang-orang itu, saya pemimpin sekte akan meminta pertanggungjawaban Anda." Wajah si Cangging menjadi gelap dan dia berkata, "Kesetiaan saya kepada sekte ini sangat jelas. Bahkan leluhur kita yang berdiri di sini akan setuju bahwa tindakan saya tidak salah." Melihat dia masih begitu tidak menyesal, Yehen akhirnya memuntahkan seteguk darah. Si Cangging menatapnya dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, "Pemimpin sekte, Anda sudah tua dan tidak lagi cocok untuk memimpin Sekte Seribu Daun. Pemikiran Anda yang korup dan keras kepala akan membuat Sekte Seribu Daun stagnan." Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka menyadari bahwa si Cangging menggunakan kesempatan ini untuk melancarkan serangan dan merebut kekuasaan. Para tetua semuanya dipenuhi rasa takut dan tidak tahu harus berbuat apa. Lucian meraung, "Dasar pencuri tuasi, berani-beraninya Anda begitu memberontak. Hari ini saya akan membersihkan sekte ini atas nama guru saya." Dia telah berdiri di belakang Yehen dan telah melihat semuanya dengan jelas. Meskipun dia tidak tahu mengapa Yehen begitu menghargai Yangke. Yehen bagaimanapun juga adalah gurunya. Gurunya telah begitu marah pada si Cangging hingga muntah darah. Bagaimana mungkin dia tetap acuh tak acuh? Begitu dia selesai berbicara, sebuah pedang panjang yang dingin dan berkilauan tiba-tiba muncul di tangannya. Ujung pedang itu berkilat dan menusuk lurus ke arah si Cangging. Si Cangging berdiri di sana, wajahnya penuh penghinaan. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan membantingnya ke bawah berkata, "Berani-beraninya seorang murid sekte menentang atasan Anda dan menyerang saya. Yehen memang telah mendidik murid yang hebat." Saat dia berbicara, energi sumber di tangannya melonjak bertabrakan dengan tirai pedang. Dengan suara dentuman keras, tirai pedang hancur berkeping-keping dan jejak telapak tangan menghantam Lucian, menyebabkannya muntah darah dan terlempar ke belakang. Peristiwa ini terjadi dalam sekejap mata. Meskipun formasi gunung pelindung menghalangi pandangan, Kyusei dan yang lainnya melihat semuanya dengan jelas dan segera menunjukkan senyum mengejek. Mereka telah bergabung untuk menyerang Sekte Qianye hari ini. Mereka mengira itu akan menjadi pertempuran yang sulit. Tetapi sebelum mereka dapat bergerak, Sekte Qianye sudah hancur berantakan. Pemimpin sekte dan wakil pemimpin sekte terus berdebat dan para murid tanpa mempedulikan pangkat mereka menyerang lebih dulu tetapi terluka dan terpaksa mundur.
Tampaknya mereka mungkin tidak perlu melakukan apapun untuk menjatuhkan sekte Qianye. Mereka hanya bisa berdiri di sini dan menonton pertunjukan. Memikirkan hal ini, mereka semua menunjukkan ekspresi percaya diri. Pemimpin sekte Si setia dan berani. Saya mengaguminya. Kyuse tersenyum pada si Changying dan mengepakkan tangannya memberi hormat. Dia sekarang memanggil si Changying langsung sebagai pemimpin sekte. Jelas percaya bahwa Yehen tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Mendengar itu, si Changying membalas salam tinju berkata, "Tuan Istana Qiyu menyanjung saya. Saya hanya mempertimbangkan kepentingan sekte, tidak seperti beberapa orang yang dibutakan oleh pikiran sempit mereka sendiri dan bersedia menentang dunia, hanya membawa masalah bagi sekte." Yuse berkata, "Saya percaya bahwa di bawah kepemimpinan Tuan Sekte Si, Sekte 1000 Daun pasti akan memiliki masa depan yang cerah." Si Changyi tersenyum tipis, menurunkan sikapnya dan berkata, "Kalau begitu, saya akan membutuhkan dukungan Tuan Istana Qiyu yang berkelanjutan di masa depan." Kata-katanya jelas menunjukkan bahwa dia akan mempertahankan hubungan dekat dengan Istana Penerangan Surgawi di masa depan, menyeratkan bahwa dia akan mengikuti arahan Istana Penerangan Surgawi. Mendengar ini, Yehen memuntahkan seteguk darah lagi dan meraung. "Si Changying, Anda akan menyesali ini. Fondasi leluhur kita selama puluhan ribu tahun telah dihancurkan oleh Anda. Jika Anda mati, suatu hari nanti, wajah apa yang akan Anda hadapi di hadapan leluhur kita?" Si Changying mencibir dan berkata, "Saya tidak tahu siapa yang malu menghadapi leluhur kita. Saya telah bertindak dengan hati nurani yang bersih. Bahkan jika saya kembali ke dunia bawah, leluhur kita tidak akan menyimpan dendam." Wajah Yehen pucat dan nafasnya tampak sangat lemah. Tetapi dia menggetakkan giginya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya menatap si Changying dengan penuh kebencian, seolah ingin melahapnya. Di sana, Kyuse mengangguk puas dan berkata, "Pemimpin sekte Si, tolong serahkan orang-orang itu terlebih dahulu. Kami telah menunggu di sini cukup lama." "Tentu saja." Si Changying tersenyum tipis dan berkata, "Dilihat dari waktunya, mereka seharusnya segera datang." Sambil berbicara, dia menoleh ke satu arah dan tersenyum. "Lihat, mereka akhirnya datang." Mendengar perkataannya, semua orang melihat ke arah itu. Yan semakin cemas. Diam-diam merahkan kekuatan sumbernya, siap melancarkan serangan begitu si Changying lengah. Dia tidak bisa membiarkan teman-teman Yangke diserahkan begitu saja. Namun setelah melirik ke sana, ekspresi Yan mengeras dan alisnya berkerut. Si Changying tampaknya juga menyadari ada sesuatu yang salah dan ekspresinya berubah aneh. Di sana, seberkas cahaya melesat bengkok ke arah mereka. Setelah beberapa saat, cahaya itu mendarat di depan semua orang, memperlihatkan sesosok orang. Orang itu tampaknya berada di tingkat kedua alam sumber Do, berusia sekitar 50 tahun. Dia adalah salah satu tetua terpercaya yang selalu mengikuti si Changying dan tokoh kunci dalam faksi baru Sekte 1000 Daun. Namun, saat ini tetua ini belum berdarah, tampak sangat berantakan. Tidak hanya itu, auranya juga sangat lemah. Jelas menunjukkan bahwa dia telah menderita luka serius. Melihat orang ini, Yehen tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi bingung. Sementara wajah si Changying berubah drastis. Dia buru-buru melangkah maju untuk membantu pria itu berdiri dan bertanya dengan suara rendah, "Apa yang terjadi? Siapa yang melukai Anda? Bukankah Anda akan menangkap seseorang? Di mana yang lain?" Mendengar itu, tetua itu berkata dengan ngeri, "Di antara mereka ada seorang master, seorang ahli tingkat 3 sumber Do. Kita bukan tandingan baginya. Tetua ke-7 dan tetua ke-9 ditahan." "Apa?" Si Changying terkejut. "Ditahan?" Dia benar-benar tidak percaya apa yang didengarnya, menatap tetua yang terluka itu dengan ekspresi. "Anda bercanda?" Dia tentu tahu tingkat kultivasi orang-orang yang dibawa Yangke. Mereka semua berada di tingkat 1 sumber Do dan 1 berada di alam raja kekosongan. Bagaimana mungkin kultivasi mereka seperti itu bisa menandingi ketiga tetua kepercayaannya? Tapi sekarang
2 dari 3 tetua kepercayaannya telah ditahan, dan 1 telah melarikan diri dari sini dengan luka serius. Jika bukan karena kesetiaan yang tak tergoyahkan dari tetua di depannya, si Canggih hampir akan berpikir bahwa pihak lain berbohong untuk mengalihkan perhatiannya. Siapa yang menahan mereka? Si Canggih bertanya dengan heran. Seorang wanita. Seorang wanita? Si Canggih tampak tercengang, seolah-olah dia mengingat sesuatu dan menggertakkan giginya dan berkata, mereka berpura-pura lemah untuk menipu kita. Dia mungkin berpikir bahwa Ciyue menyembunyikan tingkat kultivasi yang sebenarnya. Itulah sebabnya ketiga orang kepercayaannya tidak mampu mengalahkannya. Tanpa diduga, tetua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya belum pernah melihat wanita itu sebelumnya. Saya tidak tahu kapan dia datang ke sekte ini. Belum pernah melihatnya sebelumnya? Si Canggih semakin bingung, lalu berkata dengan marah, bahkan jika dia berada di tingkat ketiga alam sumber Do, kalian bertiga seharusnya tidak dikalahkan dengan begitu menyedihkan. Dia tampak sangat kesal, hampir meremehkan tetua itu sebagai orang yang tidak kompeten dan tidak berguna. Tetua itu berkata dengan sedih, dia pasti telah mencapai puncak alam sumber Do. Serangannya sudah mengandung jejak niat kaisar. Jika tidak, bahkan jika kita bukan tandingan baginya, kita tidak akan dikalahkan dalam satu pertukaran. Niat kaisar? Si Canggih benar-benar terkejut sekarang. Serangan dengan niat kaisar, apa artinya itu? Itu berarti dia telah memahami sedikit misteri alam kaisar yang mulia. Dengan kata lain, jika diberi cukup waktu, wanita itu bisa maju ke alam kaisar yang mulia. Seorang ahli alam kaisar yang mulia adalah seseorang yang tidak boleh disinggung oleh sekte 1000 daun. Si Canggih segera diliputi kebingungan. Dia melirik Yehen dengan penuh pertimbangan, mengira wanita itu adalah seseorang yang telah diatur Yehen untuk melindungi orang-orang itu. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari dia salah, karena Yehen juga tampak benar-benar bingung. Jelas sekali dia tidak tahu kapan seorang wanita di puncak alam sumber Do muncul di sana. Pemimpin sekte dan wakil pemimpin sekte sama sekali tidak menyadari kedatangan sosok sekuat itu di sekte 1000 daun. Tidak ada yang akan mempercayainya jika mereka memberitahu siapapun. Si Canggih berkeringat dingin, merasa agak ketakutan. Kyuse tiba-tiba mencibir dan berkata, pemimpin sekte Si, anak buah Anda agak tidak dapat diandalkan. Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan beberapa pencuri. Si Canggih sudah kesal dan sekarang mendengar ejekannya, dia langsung marah dan berkata, ini urusan sekte kami, ketua istana Qiu. Lihat saja nanti, tidak perlu berkomentar lebih lanjut. Kyushi mendengus, perlahan berdiri dari tanduk, lalu berjalan selangkah demi selangkah menuju formasi pelindung. Dia berkata, awalnya saya tidak ingin ikut campur dalam urusan sekte Anda, tetapi masalah ini menyangkut beberapa sekte besar di daerah sekitarnya. Sebagai penguasa wilayah jutaan mil ini, bagaimana saya bisa duduk diam saja? Begitu dia selesai berbicara, aura yang tak terbayangkan tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya tampak membeku dan hukum langit dan bumi bergetar. Semua orang yang diselimuti kekuatan ini merasa seolah-olah mereka dihancurkan oleh gunung, kesulitan bernafas. Energi internal mereka lesu, bahkan susunan pelindung sekte 1000 daun pun bergelombang akibat benturan tersebut. Pada saat itu, Kyushi tampak menjadi penguasa dunia ini. Nyawa semua orang berada di tangannya dan tidak ada yang bisa melawan. Alam kaisar? Uguan dari menara awan putih gemetar, hampir berlutut. Matanya melotot tajam saat dia menatap Kyushi dengan tidak percaya. Yang lain juga ngeri, wajah mereka pucat, terutama Ruan Hongbo dari istana kutub surgawi yang langsung pucat pasi. Dia tidak pernah menganggap Kyushi serius sebelumnya. Lagi pula mereka semua berada di tingkat ketiga alam sumber Do. Meskipun beredar rumor bahwa Kyushi telah mengasingkan diri selama lebih dari 1 dekade untuk memahami misteri alam kaisar, dia belum berhasil. Selama dia belum berhasil, mereka semua sama saja. Dia cukup kesal dengan sikap arogan Kyushi, berpikir bahwa orang ini terlalu menganggap dirinya penting. Dia sudah seperti ini bahkan sebelum naik ke alam kaisar.
Bagaimana jadinya jika dia sudah mencapainya? Tapi sekarang dia tahu mengapa Kyusei bahkan tidak meliriknya. Ternyata Kyusei telah berhasil menembus belenggu dan naik ke alam kaisar pada suatu saat. Memikirkan hal ini, keringat dingin mengalir di dahi Ruan Hongbo. Dia menyadari bahwa masa depan istana Tianji kemungkinan akan suram. Awalnya istana Tianji dan istana Tianzhou kurang lebih sama kuatnya, tetapi sekarang setelah yang terakhir menghasilkan seorang ahli tingkat kaisar, satu-satunya kesempatan istana Tianji untuk bertahan hidup adalah dengan menunjukkan kesetiaannya. Kyusei sekarang adalah penguasa sejati. Tidak heran dia begitu sombong dan angkuh selama kunjungannya. Di dalam formasi pelindung, Yehen dan yang lainnya juga menunjukkan ekspresi putus asa dan pucat. Sekte itu sudah dalam kekacauan dan terpecah menjadi dua faksi karena campur tangan si Changjing. Sekarang Kyusei benar-benar telah maju ke kultivasi tingkat kaisar dan berdiri tepat di luar formasi pelindung. Bagaimana mungkin mereka bisa bertahan hidup? Si Changjing sama ngerinya. Tidak lagi berani tidak menghormati Kyusei. Dia berkata dengan takut. Jadi Tuan Istana Q telah naik ke tingkat kaisar. Saya, mengucapkan selamat kepada Tuan Istana Q. Ruang Hongbo, Museng, dan yang lainnya juga berkata serempak. Selamat kepada Master Istana Q atas pencapaian tingkat kaisar. Kyusei tertawa terbahak-bahak. Tawanya seperti guntur, membuat semua orang merinding. Di dalam gua, Yangke menatap tajam batu aneh itu, tidak berani melewatkan perubahan sekecil apapun. Sejak dia menghancurkan puluhan juta kristal sumber tingkat menengah dan tinggi itu, mengubahnya menjadi lautan kabut spiritual. Kekuatan melahap yang lebih kuat terpancar dari dalam batu aneh itu. Terus-menerus menyerap energi spiritual. Seiring waktu berlalu, cahaya merah tua di permukaan batu aneh itu semakin kuat dan aura api yang mengalir menjadi semakin jelas. Beberapa hari berlalu dan Yangke secara bertahap menyadari bahwa keadaan tidak seperti yang dia pikirkan. Liu Yan tidak dalam bahaya. Meskipun dia ditelan oleh batu aneh itu, Yangke dapat merasakan bahwa dia saat ini tidur dengan tenang. Dan aura yang secara tidak sadar dia lepaskan bahkan mengandung sedikit kegembiraan dan kebahagiaan. Tampaknya pertemuan ini bukanlah hal buruk baginya, melainkan hal yang sangat baik. Mungkinkah perkataan Ye Chong tidak bohong dan memang ada peluang di sini? Hanya saja peluang ini bermanfaat bagi Liu Yan. Mengingat bagaimana Ye Chong terus menatap Liu Yan ketika membicarakan peluang itu, Yangke merasa bahwa itu memang mungkin. Namun Yangke masih belum sepenuhnya mengerti apa peluang itu. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah melindungi Liu Yan dan mengamati situasi. Sehari kemudian, lautan kabut spiritual di dalam gua menjadi sangat tipis. Meskipun energi spiritual di alam rahasia ini juga sangat kaya, batu aneh itu tampaknya belum mencapai kejenuhannya. Yangke sekali lagi menyebarkan jutaan kristal sumber, mengulangi prosesnya, membiarkan batu aneh itu melahapnya. Pada saat ini seluruh batu aneh itu berwarna merah tua, seolah-olah baru saja ditarik dari lava yang membara. Gua itu juga sangat panas dan dingin, di sekitarnya telah meleleh. Aura Liu Yan semakin jelas, tetapi yang mengejutkan dan menyenangkan Yangke adalah aura Liu Yan tampak jauh lebih kuat dari sebelumnya dan memiliki daya tarik yang berbeda. Daya tarik yang tak terlukiskan. Saat mengamati, Yangke tiba-tiba berpikir dan berseru, bukankah ini hanya telur? Sebelumnya, ia tidak terlalu memperhatikan karena prasangka, tetapi sekarang, setelah diperiksa lebih dekat, ia menyadari bahwa batu aneh berbentuk oval itu menyerupai telur. Memikirkan hal ini, Yangke teringat bahwa Xiao dan avatarnya sendiri menetas dari batu hitam. Metode kelahiran unik untuk golem batu. Mungkinkah Liu Yan juga menetas dari batu aneh ini? Batu aneh ini berbeda dari dua batu luar biasa yang ia peroleh bertahun-tahun lalu. Jadi itu bukan produk dari ras golem batu. Yangke tidak bisa menjelaskan apa batu aneh ini. Tetapi dengan dugaan ini, ia tidak bisa tidak merasa cemas. Jika tebakannya benar, maka Liu Yan akhirnya akan keluar dari cangkangnya. Meskipun ia tidak tahu akan menjadi apa. Ini benar-benar kesempatan bagi Liu Yan. Waktu berlalu dan 2 hari lagi berlalu.
laju penyerapan energi spiritual di sekitarnya oleh batu aneh itu telah melambat secara nyata. Dan semakin lama semakin lambat. Yangke tahu bahwa batu aneh itu mungkin sudah jenuh. Apa yang akan terjadi pada Liu Yan selanjutnya akan segera terungkap. Jadi dia menatap batu aneh itu dengan seksama. Jantungnya berdebar kencang karena cemas. Setengah hari kemudian, tepat ketika Yangke merasa gelisah, suara tajam tiba-tiba terdengar dari batu aneh itu. Terkejut oleh suara itu, Yangke segera melihat batu aneh itu dan terkejut menemukan retakan kecil muncul di tengahnya. Ketika retakan itu muncul, sepertinya memicu reaksi berantai. Suara yang terus-menerus dan tak terdengar, dan retakan demi retakan muncul, menutupi seluruh batu aneh itu seperti jaring laba-laba yang lebat. Ekspresi Yangke mengeras dan dia semakin memperhatikan, siap untuk membantu Liu Yan kapan saja. Dengan suara keras, batu aneh itu tiba-tiba hancur menjadi pecahan-pecahan kecil yang tak terhitung jumlahnya, berserakan di tanah. Yangke terkejut, berpikir sesuatu telah terjadi pada Liu Yan. Namun ketika dia melihat cahaya merah tua muncul di tempat batu itu berada, dia merasa lega. Cahaya itu jelas membawa aura Liu Yan, menunjukkan bahwa Liu Yan masih aman. Cahaya itu sangat terang, menerangi seluruh gua dengan cahaya merah menyala. Yangke menyipitkan mata, tetapi tidak dapat melihat apapun. Bahkan indera ilahnya pun kabur. Sepertinya cahaya itu mewarisi kemampuan batu itu untuk menyerap indera ilahi, sehingga mustahil baginya untuk membedakan apapun. 1 detik kemudian, cahaya merah menyala itu tiba-tiba menghilang, dan gua kembali gelap. Baru kemudian Yangke dapat melihat dengan jelas apa yang ada di hadapannya. Detik berikutnya, matanya melebar, mulutnya ternganga, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan, seolah-olah dia telah melihat hantu di siang bolong. Karena dia melihat sosok seorang gadis kecil di tempat batu aneh itu berdiri. Gadis kecil itu tampak baru berusia 7 atau 8 tahun. Dia berbaring miring di tanah, tubuh kecilnya meringkuk, tangannya berlipat di bawah wajahnya, tidur dengan tenang. Yangke dapat dengan jelas mendengar nafasnya. Jika hanya itu, tidak akan terlalu buruk. Tetapi yang membuat Yangke tak percaya adalah dia dapat merasakan aura Liu Yan dari gadis kecil ini. Apakah ini Liu Yan? Yangke hampir terbelalak. Sejak Liu Yan mampu mengambil wujud manusia, dia selalu muncul di hadapan Yangke sebagai wanita yang cantik, berpakaian provokatif dengan dada besar dan tubuh yang indah, membangkitkan berbagai macam fantasi. Tetapi setelah perubahan mendadak ini, dia tiba-tiba menjadi sosok yang mengerikan ini. Jadi Yangke sama sekali tidak bisa menerimanya, tetapi tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa dia bukan Liu Yan. Karena gadis kecil ini memang memiliki aura Liu Yan. Tidak hanya itu, tetapi dia juga mewarisi rambut merah menyala itu dengan sempurna. Rambut merah halus yang terurai di tubuhnya sepenuhnya menutupi tubuh mungilnya. Baru kemudian Yangke menyadari bahwa gadis kecil itu benar-benar telanjang. Tetapi karena rambut merahnya, dia jelas tidak menyadarinya. Tepat ketika Yangke kebingungan, gadis kecil dari di depannya menunjukkan bulu matanya yang sedang lemah saat kemudian pelan membuka matanya. Tingkat pertahanannya bisa beberapa tingkat lebih tinggi dengan situasi tersebut. Mengangkat kelopak matanya untuk melihat orang-orang yang tercengang di depannya. Dan kemudian perlahan duduk. Saat ia duduk, rambut panjangnya terurai, memperlihatkan tubuhnya yang indah. Tetapi ia jelas masih bingung dengan ekspresi kosong. Yangke dengan cepat menoleh, merogoh cincinnya dan mengeluarkan sepotong pakaian, lalu melemparkannya ke arah gadis kecil itu. Seketika pakaian besar itu menutupi tubuhnya sepenuhnya. "Tuan, apa yang Anda lakukan?" Gumam gadis kecil itu agak tidak puas, mengulurkan tangan untuk menarik pakaian itu dari kepalanya. Namun begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia membeku, mata indahnya bergetar hebat. Kemudian dia meletakkan tangannya di depan matanya, menatap kosong. Sesaat kemudian jeritan mengerikan menggema dari dalam gua. Setengah jam kemudian, Yangke dan gadis kecil itu perlahan-lahan kembali tenang. Mereka duduk berhadapan, yang satu dengan ekspresi aneh, yang lain dengan mata berkaca-kaca. Bibirnya mengerucut membentuk garis tipis.
Gadis kecil itu memang Liu Yan, tetapi karena suatu alasan dia menjadi seperti ini. Saat ini Liu Yan sudah mengenakan pakaian Yangke, tetapi pakaian itu terlalu besar untuk ukuran tubuhnya saat ini. Menggantung longgar. Ditambah dengan ekspresinya yang sangat sedih, itu sudah cukup untuk meluluhkan hati siapapun, membuat orang ingin memeluknya dan menyayanginya. Dilihat dari penampilannya, dia masih mempertahankan beberapa jejak Liu Yan, hanya versi yang lebih mudah. Wajah cantiknya terpahat dengan indah, seperti boneka porselen, dengan kulit putih dan sedikit pipi tembem yang membuat orang ingin mencubitnya. Apakah Anda sudah cukup melihat? Liu Yan menatap Yangke dengan tajam, tampak tidak senang. Yangke mengangkat bahu dan dengan tenang berkata, apakah Anda tahu bahwa Anda benar-benar menakutkan dalam wujud ini? Liu Yan segera menggertakkan giginya. Setelah berubah menjadi wujud ini, bahkan suaranya menjadi suara anak kecil. Jernih dan merdu, tidak lagi memiliki pesona memikat sebelumnya. Baiklah, baiklah. Yangke menghiburnya, ekspresinya serius. Saya bertanya pada Anda, apakah ada yang salah dengan berubah menjadi wujud ini? Tidak ada, hanya sedikit aneh. Jawab Liu Yan lembut. Tidak bisakah Anda kembali ke wujud asli Anda? Tanya Yangke. Liu Yan berkata, mungkin Anda belum menyadarinya bahwa saya sudah memiliki tubuh saya sendiri. Apa? Yangke terkejut dan segera melepaskan indera ilahnya untuk menyelidiki, tetapi indera itu langsung terserap begitu menyentuh Liu Yan, tidak mengungkapkan apapun. Sebelumnya pun sama, jadi Yangke tidak terlalu menyadari perubahan Liu Yan. Sekarang mendengar perkataannya, Yangke ingat untuk melihat lebih dekat, tetapi karena indera ilahnya tidak dapat mendeteksi apapun, dia harus bertindak. Sambil berpikir demikian, Yangke segera meluruskan tangan dan mencubit pipi kecil Liu Yan. Pada sentuhan pertama, Yangke tahu Liu Yan tidak berbohong. Dia benar-benar memiliki tubuhnya sendiri. Karena sensasi dari jari-jarinya bukanlah energi murni, tetapi objek nyata yang dapat diraba. Terlebih lagi, wajah Liu Yan terasa sangat nyata, sangat elastis, dan sangat halus saat disentuh. Yangke percaya bahwa hanya sedikit orang di dunia yang dapat menandinginya. Yangke tidak bisa menahan diri untuk mencubitnya lebih lama. Liu Yan dengan jijik menepis tangannya berkata, sakit. Dia menggosok pipinya sambil berbicara. Bagaimana mungkin ini terjadi? Yangke mengerutkan kening dalam-dalam. Liu Yan adalah perwujudan roh, hanya energi murni, bukan tidak mungkin dia memiliki tubuh fisik. Sejauh yang dia tahu, ada ramuan bernama pil pemberi kehidupan yang dapat memungkinkan para pendekar yang telah kehilangan tubuh fisik mereka untuk membangunnya kembali. Namun memurnikan pil pemberi kehidupan membutuhkan buah pemberi kehidupan, buah spiritual yang telah punah. Liu Yan hanya ditelan oleh batu aneh itu, dan setelah keluar dari cangkangnya, ia secara mengejutkan memiliki tubuhnya sendiri. Jadi ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Bukankah ini berarti batu aneh itu memiliki efek yang sama dengan buah pemberi kehidupan? Betapa luar biasanya ini. Liu Yan sedikit mengerutkan kening dan berkata pelan. Saya rasa saya sedikit mengerti situasi saya. Meskipun saya tidak bisa menjelaskan mengapa, tetapi saya merasa tubuh ini seperti tubuh boneka. Boneka? Yangke mengangkat alisnya. Liu Yan mengangguk sedikit. Iya. Saya memiliki banyak diagram susunan dan tanda pembuatan misterius di dalam tubuh saya. Namun tanda-tanda ini terbentuk secara alami dan kuno. Kemungkinan dibuat oleh tokoh kuat bertahun-tahun yang lalu. Ekspresi Yangke sedikit berubah, seolah-olah dia tiba-tiba mengingat sesuatu dan dia berseru pelan. Boneka tingkat roh. Dia sebelumnya pernah mendengar Hua Qingxi menyebutkan bahwa boneka sekte 1000 daun dibagi menjadi beberapa tingkatan. Selain boneka tingkat bumi dan tingkat surga yang pernah dilihatnya, ada juga boneka tingkat roh yang lebih tinggi. Selain itu beredar rumor bahwa boneka tingkat roh memiliki kecerdasan sendiri. Mampu berpikir mandiri dan bahkan secara bertahap menjadi lebih kuat melalui kultivasi.
Namun bahkan pada puncaknya, Sekte Seribu Daun hanya memiliki sedikit boneka tingkat roh, dan dengan kemunduran Sekte Seribu Daun, sehingga keberadaan boneka tingkat roh ini tidak diketahui. Jadi Yang Ke sebelumnya tidak sepenuhnya mempercayainya, tetapi sekarang situasi Liu Yan hanya dapat dijelaskan oleh boneka tingkat roh. Batu aneh itu sama sekali tidak terbentuk secara alami. Itu adalah sesuatu yang dibuat oleh seorang master Sekte Seribu Daun. Prototipe boneka tingkat roh. Setelah jiwa Liu Yan memasukinya, ia terlepas dan mengambil bentuknya saat ini, menyelesaikan tahap akhirnya. Ini berarti boneka tingkat roh yang disebut itu tidak lahir dengan kecerdasan, melainkan dibentuk dengan menggabungkan jiwa makhluk hidup dengan tubuh boneka menggunakan metode serupa. Setelah memikirkannya, Yang Ke tiba-tiba mengerti. Dia merasa semakin yakin bahwa dugaannya benar. Tidak heran, Ye Chong terus menatap Liu Yan ketika membicarakan kesempatan itu. Dengan penglihatannya yang luar biasa, dia dapat dengan mudah melihat bahwa Liu Yan tidak memiliki wujud fisik, hanya roh yang menjelma. Prototipe boneka tingkat roh di gua itu tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik bagi Liu Yan untuk dirasuki. Dalam hal itu, jika dia tidak melihat Liu Yan, dia mungkin tidak akan menyebutkan kesempatan ini. Justru karena dia melihat Liu Yan lah, dia menawarkan bimbingan. Dia tidak memberikan instruksi yang sangat spesifik, mungkin karena dia sendiri agak enggan untuk melepaskannya. Batu aneh itu kemungkinan adalah prototipe terakhir boneka tingkat roh di dunia, dan mungkin tidak ada yang akan mampu menempanya di masa depan. Tentu saja dia ingin meninggalkan harta karun seperti itu kepada keturunan Sekte Seribu Daun. Orang ini agak ragu-ragu dan pelin-pelan, pikir Yang Ke dalam hati. Namun dia dengan cepat menepis pikiran itu. Terlepas dari itu, memang benar bahwa Liu Yan sekarang memiliki tubuhnya sendiri. Meskipun tubuh ini terlihat agak aneh, itu tidak ragukan lagi jauh lebih baik daripada tubuhnya yang berubah sebelumnya. Memiliki tubuh dan tidak memiliki tubuh adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Liu Yan tampak perlahan-lahan merasa bahagia, melupakan berbagai ketidaknyamanan yang akan ditimbulkan oleh tubuh kecil ini dalam kehidupannya di masa depan. Ia menangkupkan tangannya di depan matanya, memeriksanya dengan seksama. Senyum menghiasi wajahnya. Bagaimana proses penyatuan jiwa Anda dengan tubuh ini? Apakah ada tanda-tanda ketidakstabilan? Yang Ke bertanya lagi dengan penuh perhatian. Bagaimanapun tubuh boneka tingkat roh ini bukanlah sesuatu yang dimiliki Liu Yan sejak lahir. Jika menyatukan jiwa dan tubuhnya tidak sempurna, itu kemungkinan besar dapat menyebabkan konsekuensi yang sangat serius. Ambil contoh kerasukan. Alasan kerasukan begitu sulit dengan tingkat keberhasilan yang sangat rendah adalah karena tingkat penyatuan antara jiwa eksternal dan tubuh yang dirasuki. Jiwa yang kuat yang ingin merasuki seorang seniman bela diri harus menemukan tubuh dengan kompatibilitas tertinggi dengan jiwanya sendiri. Bahkan kemudian keberhasilan tidak dijamin. Sedikit kesalahan dapat menyebabkan kegagalan. Mendengar ini, Liu Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada masalah sama sekali. Saya merasa seperti baru lahir, seolah-olah tubuh ini dibuat khusus untuk saya." Memang, ia baru lahir. Yang Ke sendiri telah menyaksikan Liu Yan muncul dari batu aneh itu, pada dasarnya terlahir kembali. Namun kata-kata Liu Yan sangat menenangkannya. Dia khawatir bahwa fusi antara tubuh ini dan jiwa Liu Yan tidak akan berjalan mulus. Tetapi sekarang tampaknya tokoh-tokoh kuat dari Sekte Seribu Daun pasti telah mempertimbangkan masalah ini dengan sempurna ketika mereka memurnikan batu aneh itu. Menyelesaikannya melalui metode khusus. Jika tidak, mereka dapat dengan mudah menciptakan boneka manusia dan secara paksa memasukkan jiwa makhluk hidup ke dalamnya. Justru karena pengalaman menetas itulah jiwa Liu Yan dan tubuhnya saat ini dapat menyatu dengan sempurna. Jadi Yang Ke diam-diam mengaguminya. Saya juga punya masa kecil. Wajah kecil Liu Yan berseri-seri seperti bunga. Hati-hati jangan sampai dewasa, atau Anda akan seperti ini seumur hidup Anda.
Yang Ke meredam antusiasmenya. Wajah Liu Yuan langsung gelap dan setelah jeda yang lama dia berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu saya menerimanya. 1 hari percobaan memungkinkan Yang Ke akhirnya menyaksikan kekuatan tubuh boneka tingkat roh. Liu Yuan sekarang dapat meningkatkan kekuatannya melalui kultivasi, sesuatu yang sebelumnya mustahil. Sebelumnya, Liu Yuan hanyalah tubuh yang berubah wujud, hanya mampu menyerap dan menyatu dengan harta karun langka berelemen api untuk meningkatkan kekuatannya. Esensi sejati matahari yang diperoleh Yang Ke di masa mudanya masih digunakan oleh Liu Yuan, dan energi internalnya hampir setengahnya habis. Namun sekarang, Liu Yuan dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi dan menjadikannya miliknya sendiri. Tidak hanya itu, Liu Yuan sekarang memiliki kultivasi tingkat ketiga alam sumber Do yang kuat. Ini berarti bahwa selama dia menemukan teknik kultivasi yang sesuai, dia dapat berkultivasi dan menjadi lebih kuat seperti orang biasa. Akhirnya mencapai tingkat kaisar. Sekarang, dia adalah individu yang sepenuhnya mandiri. Hubungan dengan Yang Ke terputus saat dia ditelan oleh batu aneh itu. Liu Yuan benar-benar terlahir kembali. Jadi Yang Ke benar-benar bahagia untuknya. Awalnya dia berencana untuk menemukan buah pemberi kehidupan dan memurnikan pil pemberian kehidupan untuk menciptakan tubuh fisik bagi Liu Yuan ketika dia menjadi lebih kuat. Tetapi dia tidak menyangka kebahagiaan akan datang begitu cepat. Tubuh boneka tingkat roh dengan sempurna memecahkan masalah ini. Yang Ke memberi Liu Yuan sebuah cincin spesial, mengisinya dengan banyak kristal sumber, berbagai pil penyembuhan, pil kultivasi, dan beberapa harta rahasia berkualitas tinggi yang tidak dia butuhkan. Dia bahkan memberinya harta tingkat kaisar, mutiara petir pemusnah, karena tidak memerlukan banyak pemurnian, hanya perlu diisi dengan kekuatan untuk digunakan, menjadikannya sempurna untuk Liu Yuan. Ini adalah pertama kalinya Liu Yuan memiliki cincin spesialnya sendiri, dan dengan begitu banyak hal yang menjadi miliknya, jadi dia sangat gembira terus-menerus memainkannya. Sehari kemudian, keduanya kembali ke platform susunan. Yang Ke tidak berniat untuk terus menjelajahi alam rahasia ini. Dia telah mendapatkan cukup banyak dari perjalanan ini, jadi dia memutuskan untuk berhenti sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Dia tidak memiliki permusuhan dengan sekte 1000 daun, dan alam rahasia ini milik mereka. Yang Ke tidak bisa begitu saja mengambil semua barang bagus di dalamnya. Itu akan terlalu tidak etis. Memperbaiki platform susunan tidak sulit bagi Yang Ke. Hanya dalam 2 jam, bekas pedang di platform itu menghilang, dan seluruh platform menjadi baru. Yang Ke mengeluarkan beberapa kristal sumber dan menempatkannya di alur-alur di platform, lalu mengaktifkan kekuatan sumbernya. Setelah kilatan cahaya, platform itu kosong. Sekte 1000 daun di lembah tanpa nama. Suara kicauan burung dan aroma bunga yang sebelumnya terdengar telah lenyap, meninggalkan pemandangan kehancuran total. Jejak pertempuran sengit terlihat di mana-mana. Lembah itu dipenuhi mayat banyak pendekar bela diri. Tanah berlumuran darah merah, baunya sangat menyengat dan membuat mual. Di platform formasi, Ye King Han terbaring pucat pasi, tubuhnya yang rapuh berlumuran darah. Luka dalam yang memperlihatkan tulang membentang dari tulang pelikatnya hingga ke seluruh lengannya. Pemandangan yang mengerikan. Di sampingnya Hua Qingxi, Ji Yue, Kui Sui, Ai O, Gu Changyun, dan yang lainnya tampak kelelahan. Masing-masing menderita luka dengan tingkat keparahan yang berbeda. Luka Hua Qingxi adalah yang paling parah, tampaknya melibatkan organ dalam. Wajahnya pucat pasi. Pada saat ini, Sekte 1000 Daun menghadapi krisis terbesar yang pernah ada. Wakil pemimpin Sekte Si Changying telah mengkhianati mereka, bersekongkol dengan Kui Si, kepala Istana Tianzhou, untuk merobos formasi pelindung Sekte 1000 Daun dan membantai lebih dari 1000 murid. Ye Hen memimpin beberapa tetua dalam pertempuran gagah berani melawan musuh, tetapi karena kalah jumlah, banyak yang tewas atau terluka. Murid-murid sekte tersebut melarikan diri, terbunuh, atau ditangkap. Sekte yang dulunya makmur berubah menjadi kota hantu hanya dalam setengah hari. Seluruh gunung 1000 daun dipenuhi dengan bekas pertempuran. Tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya terkubur di bawah tanah. Bahkan Hua Qingxi dan kelompoknya terjebak dalam baku tembak.
Meskipun Wangxi telah menyentuh kehendak kaisar, dia masih jauh lebih rendah daripada Qiuxi. Setelah pertempuran sengit, Wangxi nyaris lolos dari maut dan dengan bantuan Ye Qinghan memimpin Qi Yue dan yang lainnya ke lembah tanpa nama ini. Tempat ini telah menjadi benteng terakhir sekte seribu daun. Di luar lembah dipimpin oleh Qiuxi, tokoh-tokoh kuat dari berbagai sekte berkumpul mengamati lembah itu dengan niat predator. Apakah ini area terlarang sekte kalian? Qiuxi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di luar lembah, dengan dingin mengamati pemandangan di hadapannya dan bertanya kepada seseorang di dekatnya. Wajahnya tidak secerah sebelumnya. Meskipun dia memiliki keunggulan mutlak dalam pertarungannya dengan Wangxi, dia tidak pernah menyangka bahwa seorang kultivator tingkat 3 sumber do biasa hampir melukainya. Wanita itu bukanlah seniman bela diri biasa. Dia kemungkinan besar berasal dari sekte tingkat atas. Jika tidak, dia tidak akan memiliki fondasi yang begitu kuat. Jika Qiuxi paling waspada terhadap seseorang saat ini, itu pasti Wangxi. Dia takut memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak dia ganggu. Tetapi dalam situasi saat ini, dia tidak punya pilihan selain melenyapkannya sepenuhnya. Jika berita itu menyebar dan sekte di balik wanita itu mengetahuinya, Istana Tianzhu tidak akan berdaya untuk menghentikannya. Jadi dia memimpin anak buahnya untuk mengejarnya sampai ke sini, hanya untuk dihalangi oleh banyak formasi misterius di lembah. Setelah mencoba menyerang beberapa kali, dia ngeri menemukan bahwa formasi di lembah itu benar-benar di luar kemampuannya untuk dihancurkan. Jadi dia hanya bisa meminta bantuan seseorang di dekatnya. Mendengar itu, wajah si Changying dipenuhi senyum menjilat sambil membungkuk dan berkata, "Melapor kepada ketua Istana Qiu, tempat ini memang merupakan area terlarang sekte kami. Sepanjang sejarah, tidak seorang pun kecuali pemimpin sekte yang diizinkan menginjakkan kaki di sini." "Anda juga tidak diizinkan?" Qiuxi melirik si Changying dengan acuh tak acuh. Si Changying berkata dengan canggung, "Saya belum pernah masuk ke dalam." Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.